tumpuk gitu. Art Deco barengan sama Bauhaus barengan sama di Still gitu kan ya, style atau the Still. Kemudian dilanjutkan international style, kadang-kadang di tempat lain udah duluan, yang di sini masih tetap style yang itu, karena bagaimanapun juga kan perkembangan nggak bisa ya cuma di satu tempat. Di tempat lain juga kan cara pikirnya beda, budayanya beda gitu, atau ada orang yang pencetus lahir di sana kemudian membuat gebrakan gitu. Jadi saya nggak akan menjelaskan mencantumkan tanggalnya tuh segini sampai tanggal segini ya, nggak seperti itu, karena yang namanya desain itu udah timeline tuh udah nggak bisa ada waktu tepatnya gitu ya. Oke, kayak misalnya ini dia mulainya tahun 1920 untuk Art Deco, terus kira-kira nih berhentinya tahun 39, padahal kenyataannya mungkin lebih dari itu atau kurang dari itu. Oke, Art Deco sendiri adalah, di sini bisa dilihat ya, wujud tampilan dari pergerakan modernisasi yang pesat. Ciri-ciri seni Art Deco, seni ya, adalah modern dan simple, elegan, mampu membuktikan bahwa gaya semacam ini abadi sepanjang masa. Ya, sampai sekarang pun kita masih bisa melihat sih beberapa bangunan yang ada ciri khas itu si Art Deco ini gitu ya, di sekeliling kita sebenarnya. Art Deco adalah gaya hias ini tolong di highlight, ini gaya hias, bukan berarti dia gaya arsitek, bukan berarti dia gaya desain, tapi ini pure murni gaya hias yang lahir setelah Perang Dunia ke-1 dan berakhir sebelum Perang Dunia ke-2, yang banyak diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya eksterior, interior, mebel, patung, poster, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Ini bisa jadi perkakas juga ya, dan lain-lain itu perkakas, misalnya kayak teko, garpu, sendok, piring, gitu ya, dan seterusnya. Dalam perjalanannya, Art Deco dipengaruhi oleh berbagai macam aliran modern. Nah, ini yang modernnya, yang maksudnya udah di era tahun 1880-an sampai 1940-an ya, yaitu kubisme, futurisme, dan konstruktivisme itu dari Rusia. Kubisme itu kan awal Picasso, futurisme itu saya nggak banyak ya di sini futurisme, kalian bisa browsing sendiri apa sih futurisme itu. Dia lebih ke seni, yang ke futurisme itu kan awal katanya future ya, future itu masa depan. Jadi ya memang di masa depan tuh seperti apa sih? Dia itu banyak lukisan terutama yang menggambarkan pergerakan. Ya, gerakan motion. Misalnya kalian bayangkan kalau kalian baca komik ya. Sekarang ada yang nonton ini enggak? Spider-Man The Verse apa? Yang kartun The Verse gitu apa sih? Ada yang nonton Spider-Man enggak di sini? Yang kulit hitam itu bukan, Bu? Iya, yang anaknya kulit hitam. Back to the iya, Verse, apa sih? Apa itunya? Saya dulu nonton tapi nggak sampai telat itu, Bu. Nggak sampai kelar. Ini Bella ya? Iya. Ya itu. Jadi nggak usah di situ ya. Saya ngeliat tuh Spider-Man. Setelah nonton Spider-Man yang zaman dulu ya, yang kalian belum lahir kayaknya, Peter Parker-nya tuh si Tobey Maguire kalau kalian tahu. Terus kemudian dilanjutkan Amazing Spider-Man tuh si siapa namanya, Andrew Garfield. Kan banyak ya, sampai sekarang yang terkenal kan si Tom Holland ya yang main. Itu kan orang ya, bukan kartun. Sementara Spider-Man itu kan aslinya dari komik Amerika ya, dimana baru minggu depan sih saya jelasin namanya pop art. Cuman di situ ada perkembangan kartun nih, gitu ya, kartun dimana kalau di kartun atau di anime itu dijelasin kalau pergerakan pasti di ciri khasannya pakai garis kan. Misal dia lari cepat, berarti garisnya tuh garis lurus gitu, banyak gitu kan. Atau dia bingung, berarti kan garisnya muter gitu ya, yang spiral gitu kan, bingung, pusing misalnya gitu. Atau dia jalannya agak goyang nih gitu, berarti jalannya garisnya agak meliuk gitu. Jadi dari garis itu kita bisa tahu gerakan. Nah, di futurisme itu garis-garis tersebut dalam lukisan sangat dikembangkan gitu.
Jadi nanti kalian bisa browsing sendiri ya. Nah, kalau balik lagi ke Spider-Man The Verse itu tadi, itu saya pertama kalinya ngerasa wow gitu. Oke, ya namanya Spider-Man itu filmnya harusnya begini gitu. Karena dia dari kartun, dan dari kartun itu memang banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan, walaupun teknik sekarang ada CGI ya kalau untuk film. Itu tuh kerasa gitu. Oh iya, Spider-Man tuh asalnya dari kartun gitu, dari karikatur, dari komik gitu ya. Bagus sih, kalian kalau ada waktu nonton deh film itu ya. Nah, kalau konstruktivisme ini dari Rusia asalnya, dan dia sangat politik ya. Jadi kurang terkenal sih, kurang populer di kalangan desainer atau seniman gitu, dan waktunya juga cuma sedikit sebenarnya. Kalau konstruktivisme kalian bisa browsing juga. Kemudian yang pentingnya adalah ini menggabungkan gaya dengan mengambil ide-ide desain kuno. Ini kan modern, nah ini kuno nih. Misalnya dari Mesir, Syria, Persia, makanya kelihatan di sini ya. Misalnya di ini gitu kan, ini mengingatkan kita sama gaya-gaya seninya di Mesir misalnya gitu. Di Mesir, Egypt gitu kan, peradaban Mesir zaman dulu. Atau ini Persia, Syria, atau ya seperti ini ya, matahari gitu kan, mengingatkan kita pada matahari. Siapa yang mau memuja dewa matahari gitu misalnya. Seperti ini. Kalian kalau mau nonton film yang benar-benar mengagumkan Art Deco, itu ada namanya The Great Gatsby. Itu ini juga masukan buat kalian ya. Kalau nanti kalian lulus itu, kalian bisa bekerja mungkin di dunia setting film gitu. Jadi nggak melulu harus mendesain suatu rumah, mendesain suatu restoran gitu ya. Kalian kalau misalnya tertarik terjun ke dunia film pun bisa, ada di situ peluangnya. Ya, atau kalian misalnya ada juga tuh kayak beberapa tempat gitu ya, ada Desas-desus, bukan Desas-desus sih, beberapa teman yang bekerja tuh di kayak misalnya talk show gitu kan. Talk show dia butuh bikin suatu ruangan yang setiap hari misalnya berganti gitu ya. Show-nya hari ini temanya apa, besok apa. Itu bisa juga desain interior. Dan untuk Great Gatsby ini, film Great Gatsby ini dia emang menceritakan tahun 1930-an gitu. Jadi di situ settingannya itu memang dibuat mewah. Jadi ceritanya emang orang kaya ya, di situ orang kaya. Dan kalau kalian ngikutin sejarah sih membicarakan tentang krisis ekonomi tahun 1930 gitu, krisis pekerjaan di Amerika ya, di mana Art Deco ini sangat populer gitu. Jadi di situ bisa lihat Art Deco itu seperti apa sih. Lumayan sih filmnya lama, 2,5 jam sampai 3 jam gitu. Cuman itu sangat menceritakan apa sih yang terjadi di tahun ini gitu. Ya, nextnya perkembangan Art Deco, Perang Dunia I yang berlangsung di Eropa tahun 1914 sampai 1918 atau 1919 menyebabkan kerugian jiwa dan material yang amat besar. Ini penting ya. Tapi setelah berakhir, masyarakat tentu saja setelah perang tuh pasti masyarakat sibuk menata kembali lingkungannya. Seperti kita ya, kemarin kita habis perang lawan COVID gitu kan, kita sibuk nih menata kembali lingkungan kita. Antara ya kalian nih misalnya benar-benar menata badan gitu ya, menata badan kalian yang tadinya cuma duduk doang di rumah, ngerjain tugas di rumah, ketemu dosen lewat layar, sekarang harus ke kampus nih gitu kan. Yang tadinya badannya sangat dimanja, oke, bisa tidur ngerjain PR di atas kasur gitu kan. Sekarang ngerjain tugas di kelas gitu. Kalian kemarin ngamper di lantai gitu kan, makan juga di lantai. Itu beda keadaannya sama di rumah. Ini sama nih kan. Setelah perang gitu ya, pada saat itu dia harus membangun kembali tempat tinggalnya, adaptasi lagi gitu kan. Terus mungkin setelah banyak bom, banyak perang lah ya. Sekarang kalian kalau ngikutin Ukraina sama Rusia itu juga kan makin lama aku makin ngelihat ada masyarakat sipil yang nggak bisa perang gitu, nggak bisa megang senjata gitu, dipaksa perang gitu kan. Kemudian yang di rumah ini yang akhirnya harus membangun kembali ya, membutuhkan berbagai macam peralatan rumah tangga, pakaian, keramik dan seterusnya. Ini memberikan semangat. Emang kalau
butuh tuh semangat kan, kita jadi semangat gitu. Oke, kita harus bangun kembali. Dan mereka menghasilkan inovasi-inovasi baru. Salah satunya itu adalah orang-orang yang kembali lagi ingat akan Art Nouveau. Masih ingat Art Nouveau? Yang semuanya serba organik, kuil-kuil gitu kan, daun, bunga, kupu-kupu, capung, gitu ya. Yang tidak fungsional, penuh dekorasi, dan harganya mahal. Nah, pada saat itu, pada setelah Perang Dunia ini yang mereka butuhkan